Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ada zikir yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa di setiap hela napas dan detak jantungmu. Zikir yang tidak perlu lafaz panjang, tidak perlu suara keras, tapi mampu menenangkan hati yang gelisah dan membuka pintu cahaya di dalam diri. Dalam video ini, kita akan menelusuri amalan para saleh, jalan zikir senyap yang membawa hati lebih dekat kepada Allah. Tanpa kebisingan dunia, tanpa distraksi, hanya ketenangan yang menuntun jiwa. Bersiaplah untuk merasakan getaran ruhani yang halus, yang berbicara langsung kepada hatimu. Bab 1. Ketika hati mulai mengenal sunyi. Di awal perjalanan seorang salik, ada satu momen yang selalu datang tanpa suara. Saat hati pertama kali merasakan keheningan yang berbeda dari diam biasanya. Ini adalah sunyi yang tidak mematikan, tetapi menenangkan. Bukan kekosongan, melainkan ruang di mana seluruh kegelisahan seakan turun perlahan dan berhenti sebelum menyentuh inti jiwamu. Dalam sunyi ini, engkau mulai sadar bahwa suara yang paling merusak bukanlah yang datang dari luar, tetapi yang berputar-putar di dalam diri. Dan ketika sunyi itu menyentuhmu, rasanya seperti ada angin lembut yang menyapu bagian terdalam hatimu, mengajakmu untuk berhenti sejenak dan kembali kepada keadaan fitrah yang lama engkau lupakan. Ketika engkau duduk diam dalam keheningan, perlahan engkau menyadari bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan keras. Dia berbisik melalui ketenangan. Dia menuntun melalui rasa tenteram yang muncul tanpa sebab. Dan ketika hatimu mulai mengenal sunyi, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada yang maha menjaga sedang mendekat, bukan dengan langkah, tetapi dengan kehadiran yang halus dan menghangatkan. Dunia mungkin masih bising, tetapi ada ruang kecil di dalam dirimu yang tidak lagi bisa disentuh oleh kekacauan. Di titik ini, engkau mulai memahami bahwa mendekat kepada Allah tidak membutuhkan banyak kata. Kadang yang dibutuhkan hanya keberanian untuk diam. Dalam diam itu hati menjadi lebih peka. Ia mulai mendengar hal-hal yang dulu tertutup oleh kebisingan pikiran. Engkau mulai melihat bagaimana setiap rasa, setiap pikiran, setiap keinginan sebenarnya muncul dari dalam dirimu sendiri. Sunyi membongkar lapisan-lapisan yang selama ini menutup mata batinmu, dan engkau mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari Tuhan, tetapi menyingkirkan hijab yang menghalangi cahayanya. Pelan-pelan, engkau akan melihat bahwa sunyi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia menjadi tempat pulang. Sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi oleh ketulusan yang tumbuh seiring engkau belajar melepaskan diri dari dunia yang terlalu berisik. Dalam sunyi itu, engkau belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab, tidak semua kegelisahan harus dilawan. Kadang engkau hanya perlu duduk diam dan membiarkan Allah menyentuh hatimu dengan cara yang hanya Dia yang tahu. Dan ketika sunyi itu akhirnya meresap ke dalam napasmu, engkau akan tahu bahwa perjalanan telah dimulai. Sebab sunyi adalah pintu pertama bagi mereka yang ingin mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Di balik sunyi itulah engkau menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada, menanti saat hatimu cukup tenang untuk mendengar kehadirannya. Dan ketika itu terjadi, engkau akan mengerti bahwa inilah awal dari zikir senyap, amalan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas dirasakan oleh hati. Bab 2. Zikir yang tidak mengucap nama. Zikir senyap adalah zikir yang tidak meminta bibirmu bergerak, dan justru karena itu ia menjadi lebih dalam daripada kalimat yang engkau ucapkan. Dalam keheningan yang lembut, engkau mulai merasakan bahwa mengingat Allah bukan selalu soal suara yang dilantunkan, tetapi tentang kesadaran yang hadir tanpa dipanggil. Di saat engkau menutup mata dan membiarkan batinmu bernafas bebas, ada rasa tenang yang turun perlahan, seperti cahaya subuh yang menyapu gelap malam. Di titik inilah engkau mulai memahami bahwa zikir tidak selalu berbentuk kata. Kadang ia berupa kehadiran batin yang tidak bisa engkau ceritakan kepada siapapun. Ketika seorang salik mulai memasuki zikir tanpa ucapan, ia sebenarnya sedang meninggalkan lapisan-lapisan yang selama ini memisahkan dirinya dari Tuhan. Suara bisa menipu, gerakan bisa dibuat-buat, tetapi rasa yang lahir dari hati tak pernah berdusta.
Dalam zikir senyap, engkau mengingat Allah bukan dengan lidahmu, tetapi dengan kesadaran yang tidak berhenti mengarah kepadanya. Setiap detik terasa seperti panggilan lembut, bukan panggilan untuk mengucap sesuatu, tetapi panggilan untuk hadir sepenuhnya di hadapan yang Maha Mengawasi. Saat zikir ini tumbuh, engkau akan merasa bahwa Allah begitu dekat, seolah berada tepat di antara dua helaan napasmu. Tidak ada jeda, tidak ada jarak, tidak ada dinding yang perlu engkau dobrak. Yang ada hanya rasa bahwa engkau sedang dilihat, sedang dijaga, sedang dipahami oleh Zat yang lebih mengetahui isi hatimu dibanding dirimu sendiri. Dan dalam diam itu, engkau mulai merasakan kenikmatan yang tidak biasa, kenikmatan yang tidak datang dari kata-kata, tetapi dari kehadiran yang diam-diam menyelimuti seluruh jiwamu. Zikir senyap juga mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak perlu dipamerkan kepada dunia. Engkau tidak perlu menunjukkan bahwa engkau sedang berzikir. Tidak ada tasbih di tangan, tidak ada suara yang diperdengarkan, bahkan tidak ada tanda yang bisa dilihat oleh orang lain. Zikir ini adalah rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Dan justru karena itu nilainya jauh lebih tinggi. Sebab yang tersembunyi lebih murni dari yang terlihat, dan yang tidak terdengar lebih jujur dari yang diucapkan secara lantang. Dan ketika zikir yang tak berucap ini mulai menjadi bagian dari dirimu, engkau akan sadar bahwa inilah bentuk zikir yang paling sulit terputus. Engkau mungkin berhenti melafalkan kata, tetapi engkau tidak bisa melepaskan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Engkau mungkin diam, tetapi batinmu terus menyebutnya tanpa suara. Dan pada akhirnya, engkau memahami bahwa inilah zikir para salik, zikir yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi didengar dengan sangat jelas oleh Tuhan, yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi jauh di dalam hati. Bab 3. Ketika nafas menjadi jalur zikir. Dalam zikir senyap, nafas adalah guru yang paling lembut. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, namun selalu hadir mengiringi setiap detik kehidupanmu. Ketika engkau duduk tenang dan mulai memperhatikan aliran nafasmu sendiri, engkau akan merasakan bahwa ada irama halus yang sejak awal diciptakan Allah untuk menuntunmu kembali kepadanya. Tarikan nafas membawa masuk kehidupan, hembusan nafas melepaskan segala beban yang tidak perlu. Dan di antara dua gerakan halus itulah, zikir senyap menemukan jalannya untuk meresap ke dalam dirimu tanpa suara. Saat engkau menarik nafas perlahan, belajarlah merasakan bagaimana hidup ini sebenarnya bukan milikmu. Setiap udara yang masuk bukanlah sesuatu yang engkau ciptakan, melainkan hadiah yang diberikan secara terus-menerus oleh Allah tanpa engkau minta. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, sadari bahwa engkau sedang melepaskan sesuatu yang juga bukan milikmu sejak awal. Dari sini, nafas mengajarkan kerendahan hati, bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berada dalam kendalimu. Engkau hanya menjalani apa yang Allah alirkan ke dalam jasadmu. Para salik sering menyisipkan kesadaran halus dalam setiap aliran nafasnya. Ketika nafas masuk, hatinya berkata tanpa suara, "Aku hadir ya Allah." Ketika nafas keluar, hatinya merendah, "Aku pasrah kepadamu." Ini bukan bacaan, bukan ritual, melainkan rasa yang tumbuh seiring seseorang semakin akrab dengan kehadiran Tuhannya. Nafas menjadi seperti pintu yang selalu terbuka, pintu yang menghubungkan dunia luar dengan ruang paling sunyi di dalam hatimu. Ketika zikir menyatu dengan nafas, engkau tidak lagi membutuhkan waktu khusus untuk mengingat Allah. Engkau tidak perlu menunggu malam sunyi atau waktu tertentu. Di tengah pekerjaan, di jalanan yang ramai, di saat engkau berbicara dengan seseorang sekalipun, nafas tetap berjalan dan zikir tetap mengalir bersamanya. Inilah keindahan zikir senyap. Ia tidak pernah terputus, karena selama engkau hidup, engkau tetap bernapas. Maka selama itu pula zikir dapat berlangsung tanpa jeda. Hingga pada satu titik, engkau akan menyadari bahwa selama ini bukan engkau yang mengatur nafasmu, tetapi Allah yang terus menjagamu dengan setiap helaan dan hembusan. Kesadaran ini membuat hati melembut seperti tanah yang baru disirami hujan. Segala kesombongan perlahan runtuh, dan engkau mulai melihat kehidupan bukan lagi sebagai sesuatu yang engkau kuasai, tetapi sebagai karunia yang Allah titipkan. Dan di sanalah zikir itu menjadi sempurna, diam, lembut, namun hidup dalam setiap denyut kehidupanmu.
Bab 4. Menjernihkan hati dari riuhnya pikiran. Ada satu tantangan besar dalam memasuki zikir senyap. Pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Pikiran adalah gelombang yang terus bergerak, menabrak dinding-dinding batin tanpa jeda, membawa cerita-cerita lama, kecemasan yang belum terjadi, dan dialog yang tidak pernah selesai. Ketika seorang salik duduk dalam keheningan, ia akan melihat bagaimana pikirannya mencoba menguasai ruang yang seharusnya menjadi tempat hati berbicara. Namun justru disinilah latihan zikir senyap menemukan nilainya, karena engkau belajar untuk melihat pikiran tanpa harus masuk ke dalamnya. Pada awalnya, riuh pikiran itu terasa seperti badai yang tidak mau surut. Engkau mungkin merasa sulit untuk menenangkan diri, bahkan merasa semakin gelisah karena pikiran makin bising ketika engkau mencoba diam. Tetapi ketahuilah, badai itu tidak datang untuk mengalahkanmu. Ia datang agar engkau belajar berjalan di dalamnya tanpa kehilangan arah. Saat engkau mengamati pikiran tanpa terlibat, engkau mulai menemukan jarak. Jarak yang membuatmu menyadari bahwa engkau bukan pikiranmu. Engkau hanyalah pengamat yang tenang di balik semua riuh itu. Dalam zikir senyap, hati perlahan mengambil alih posisi yang selama ini didominasi pikiran. Hati tidak berdebat, tidak bereaksi, hanya hadir dan merasakan. Dan ketika hati mulai memimpin, pikiran yang tadinya liar mulai melambat, seperti ombak yang akhirnya tenang setelah menabrak pantai. Engkau mulai melihat bagaimana setiap bisikan pikiran hanyalah bayangan yang lewat, bukan sesuatu yang harus engkau ikuti. Ketenangan ini bukan sesuatu yang engkau paksa, melainkan buah dari keberanianmu untuk diam di tengah gelombang. Beberapa salik menyebut fase ini sebagai penjernihan batin, sebab disinilah engkau melihat siapa dirimu sebenarnya tanpa lapisan-lapisan kebisingan pikiran. Engkau melihat luka yang belum sembuh, keinginan yang berlebihan, ego yang tersembunyi, semuanya muncul satu persatu. Namun jangan takut, ketika engkau bertemu bagian-bagian itu dalam keadaan tenang, engkau akan lebih mudah merangkulnya dan melepaskannya. Zikir senyap tidak meminta engkau melawan dirimu sendiri, tetapi mengajakmu untuk kembali lembut terhadap segala bagian dari hidupmu. Dan ketika pikiran akhirnya tunduk pada ketenangan hati, engkau akan merasakan sesuatu yang dalam. Seolah ruang batinmu menjadi lebih luas, lebih terang, lebih ringan. Tidak ada lagi gelombang besar yang membuatmu terombang-ambing. Yang ada hanyalah kesadaran hening yang tumbuh dari dalam dirimu. Kesadaran yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, tanpa perlu mengucapkan apapun. Inilah momen ketika zikir senyap benar-benar mulai bekerja, sebab hati yang jernih adalah tempat terbaik bagi cahaya Tuhan untuk menetap. Bab 5. Ketika jiwa dijemput oleh cahaya yang tenang. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani ketika seseorang tidak lagi berlari menuju Allah, namun justru ia dijemput olehnya. Pada titik ini, seorang hamba sudah tidak mencari-cari tanda, tidak menanti-nanti keajaiban, dan tidak sibuk memikirkan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Yang tinggal hanyalah ketenangan yang lembut, seperti cahaya fajar yang menyentuh bumi tanpa suara. Inilah saat di mana Allah menurunkan ketenangannya kepada hati seorang hamba yang telah lama mencari jalan pulang. Ada orang yang bertahun-tahun berzikir, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang membaca ribuan ayat, tetapi dadanya tetap keras dan gelisah. Namun ketika seorang hamba mencapai makam pasrah yang sejati, ketika ia tidak lagi menggenggam dunia dan tidak lagi takut kehilangan, disitulah Allah menyentuhnya dengan nur yang halus. Dan ketika cahaya itu datang, ia tidak datang dengan kilau yang menyilaukan, tetapi hadir sebagai kelapangan batin yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada makam ini seorang hamba merasa seolah seluruh hidupnya disusun ulang oleh Allah. Apa yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Apa yang dulu membuatnya marah kini tidak lagi mengusik hatinya. Bahkan musibah kecil yang biasanya merusak emosi pun tidak lagi menggoyahkan jiwanya. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia dipegang oleh Yang Maha Menguatkan. Cahaya yang menjempitnya bukanlah cahaya fisik, tapi cahaya makrifat yang mengubah cara ia melihat dunia, diri, dan Tuhannya. Seorang wali pernah berkata, jika engkau terus mengetuk pintunya dan engkau tidak mendapati jawaban, jangan berhenti.
Karena ada suatu waktu ketika bukan engkau yang mengetuk pintunya, tetapi Allah yang mengetuk pintumu. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak akan salah mengenalinya. Hati akan merasakan ketenangannya, pikiran akan merasakan kejernihannya, dan tubuh akan merasakan ringannya. Semua terasa seperti direbahkan dalam pangkuan kasih sayang Allah yang tidak bertepi. Inilah makam ketika hamba tidak lagi hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Segala sesuatu dipasrahkan kepada kehendak Allah yang mengatur hidupnya dengan presisi ilahi. Dan ketika seseorang mencapai ketenangan ini, ia menyadari bahwa selama ini ia bukan berjalan menuju Allah, tetapi Allah lah yang selalu menggandeng, membimbing, dan akhirnya menjemput jiwanya dengan cahaya yang tidak pernah padam. Bab 6. Menemukan Allah tanpa mencarinya. Ada saatnya seorang salik berhenti dari segala usaha mencari tanda-tanda kehadiran Allah di luar dirinya, dan justru mulai menyadari bahwa Allah selalu ada di dalam. Pada tahap ini, engkau tidak lagi bertanya apakah dia dekat atau jauh, apakah doa dikabulkan atau belum, karena kehadirannya terasa dalam setiap hela nafas, dalam setiap detak hati, dalam setiap denyut nadi yang mengalir tanpa henti. Engkau menemukan bahwa pencarian bukan tentang bergerak ke arah tertentu, tetapi tentang membersihkan diri dari segala penghalang yang menutupi cahayanya. Ketika hati mulai bersih dari riuh dunia dan kebisingan pikiran, engkau akan melihat bahwa Allah tidak pernah pergi. Engkau hanya sering sibuk dengan bayangan dan ilusi yang engkau ciptakan sendiri. Dalam zikir senyap, engkau belajar untuk melepas bayangan-bayangan itu dan perlahan menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini menghalangi penglihatan batin. Maka menemukan Allah bukanlah tentang usaha keras, melainkan tentang kesiapan hati menerima cahaya yang selalu ada di sekitarmu. Para salik sering menekankan bahwa saat engkau berhenti memaksa diri mencari, engkau justru mulai melihat. Disinilah rahasia zikir senyap. Ia bukan tentang kata-kata, tidak tentang jumlah bacaan, tetapi tentang kesadaran batin yang hadir tanpa jeda. Setiap detik engkau hidup, engkau berada dalam genggamannya. Setiap hembusan napas adalah tanda bahwa dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan ketika engkau menyadarinya, engkau merasakan rasa syukur yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Pada tahap ini, setiap rasa cemas dan takut perlahan surut. Engkau mulai memahami bahwa segala ujian, segala cobaan, dan segala perjalanan hidup adalah cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Engkau tidak perlu lagi menuntut jawaban atau hasil tertentu. Zikir senyap membuatmu merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada apapun, kecuali kesadaran bahwa Allah selalu hadir dan engkau selalu diterima di hadapannya apa adanya. Dan disinilah inti dari zikir sejati. Engkau tidak perlu mencari Allah, karena Dia sudah menemukanmu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa kehilangan. Hanya ada kehadiran yang lembut, menenangkan, dan menuntunmu untuk tetap berada di jalan yang benar. Jalan yang tidak diukur dengan kata atau suara, tetapi dengan kedalaman hati yang mampu merasakannya dalam setiap hela napas dan setiap detik hidup yang engkau jalani. Bab 7. Zikir yang mengubah watak. Zikir senyap tidak hanya membersihkan hati, tetapi perlahan-lahan membentuk watak seorang hamba menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih peka terhadap rahmat Allah. Ia bekerja tanpa suara, tanpa hitungan, tanpa pengawasan, tetapi efeknya terasa dalam setiap interaksi dengan dunia. Ketika seorang salik membiasakan zikir dalam kesunyian, hatinya mulai merespons setiap keadaan dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar bahwa amarah yang dulu menguasai, cemas yang sering menghantui, dan keinginan yang berlebihan dapat surut tanpa paksaan, hanya dengan hadir penuh dalam kesadaran akan Allah. Seiring waktu, zikir senyap menjadi pendidikan batin yang lembut. Hati yang tadinya keras seperti batu kini mulai melunak seperti tanah yang disiram hujan. Perubahan ini tidak instan, tidak dramatis, dan tidak perlu diperlihatkan kepada siapapun. Bahkan ketika dunia masih sama dan orang lain tetap bersikap keras atau kasar, engkau akan tetap mampu menjaga ketenangan karena watakmu mulai dibimbing oleh cahaya yang tersembunyi dalam zikir.
Ia menjadi pemandu internal yang membentuk responsmu terhadap segala sesuatu dari dalam, bukan dari tuntutan luar. Perubahan watak ini juga tampak dalam tutur kata dan perilaku. Seorang yang berzikir senyap akan menemukan bahwa ia lebih jarang menghakimi, lebih mudah memaafkan, dan lebih mampu mendengar tanpa menilai. Kelembutan itu muncul dari kedekatan dengan Allah yang tidak bisa diukur oleh orang lain, dan dari ketulusan zikir yang tidak membutuhkan pujian maupun pengakuan. Setiap gerak hati yang dulu reaktif, kini bergerak seirama dengan ketenangan batin yang Allah tanamkan dalam dirinya. Zikir senyap bukan hanya ibadah ritual, tetapi transformasi jiwa yang halus namun nyata. Ia menyadarkan bahwa amal yang paling tinggi bukan selalu yang tampak, tetapi yang mengubah hakikat seorang hamba. Hati yang lembut, pikiran yang tenang, dan perilaku yang harmonis adalah bukti nyata bahwa zikir senyap telah menembus lapisan terdalam diri. Transformasi ini membuat seseorang mampu menavigasi hidup tanpa tergesa-gesa, tanpa kebingungan, dan tanpa kepanikan yang biasanya menghantui manusia yang terikat dunia. Dan pada akhirnya, zikir senyap menjadi guru yang paling setia. Ia mengubah watak tanpa paksaan, membimbing tanpa menyakiti, dan menuntun hati menuju kedamaian yang tidak tergantung pada situasi luar. Hamba yang terbiasa dengan zikir ini akan berjalan di dunia dengan langkah ringan, pandangan jernih, dan hati yang selalu siap menerima cahaya Allah. Transformasi seperti inilah yang membedakan zikir senyap dengan amalan lain. Ia tidak hanya mengingatkan Allah, tetapi juga menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan, pikiran, dan rasa yang lahir dari kedalaman batin. Bab 8. Ketundukan tanpa paksaan. Zikir senyap membawa seorang hamba ke dalam ketundukan yang lembut, yang tidak dipaksakan oleh ketakutan atau dorongan duniawi. Ia bukan ketundukan karena takut hukuman, bukan tunduk karena ingin dipuji, tetapi ketundukan yang lahir dari cinta yang murni kepada Allah. Hati yang terbiasa berzikir dalam keheningan mulai merasakan kelembutan yang tidak dapat diungkapkan kata-kata. Sebuah ketundukan yang menenangkan seluruh jiwa, sehingga setiap gerak dan napasnya menjadi bagian dari kepasrahan yang tulus. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi memperdebatkan segala hal dengan egonya. Tidak ada dorongan untuk menonjolkan diri, tidak ada keinginan untuk dibandingkan dengan orang lain. Segala sesuatu diterima apa adanya, karena ia menyadari bahwa segala ketentuan Allah mengandung hikmah yang jauh melampaui pemahaman manusia. Ketundukan ini hadir secara alami, tidak dengan paksaan karena hati sudah mulai selaras dengan irama Sang Pencipta. Zikir senyap juga menuntun seseorang untuk merasakan kelezatan dalam ketundukan. Ia salat, ia berzikir, ia bekerja, bukan karena kewajiban yang terasa berat, tetapi karena hati rindu untuk hadir di hadapan Allah. Segala aktivitas menjadi medium ibadah yang lembut, di mana setiap gerak, setiap langkah, dan setiap hembusan napas mengandung kesadaran akan kehadirannya. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa terburu-buru, hanya ketenangan yang menyelimuti hati. Ketundukan tanpa paksaan ini mengajarkan tentang keselarasan dengan kehendak Allah. Saat seseorang terbiasa menerima setiap keadaan dengan hati yang lapang, ia tidak lagi merasa gelisah ketika menghadapi ujian, kehilangan, atau kesulitan. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang menimpa adalah bagian dari pembelajaran dan jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam ketundukan ini, engkau menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada apapun di dunia, karena ia telah menempel dalam hati yang selaras dengan nur ilahi. Dan ketika zikir senyap telah membawa seseorang ke makam ini, ia akan merasakan bahwa hidup bukan lagi tentang mengontrol, melainkan tentang menyerahkan diri dengan tulus. Segala hal yang terjadi menjadi bagian dari perjalanan cinta yang Allah bentuk dalam dirinya. Hati yang tunduk tanpa paksaan adalah hati yang siap menerima cahayanya. Hati yang mampu berdiri teguh dalam ujian, dan hati yang selalu kembali kepadanya meski dunia terus berputar dan waktu terus berjalan. Bab 9. Cahaya yang tidak tampak mata. Zikir senyap membawa seorang hamba kepada cahaya yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun terasa dalam setiap detak hati dan hela nafas.
Cahaya ini bukan kilau yang menyilaukan, bukan sorot yang memaksa engkau menunduk, tetapi pancaran halus yang menuntun batin untuk selalu berada di jalan yang lurus. Saat hati mulai meresapi zikir dalam keheningan, engkau akan merasakan adanya panduan yang lembut, namun pasti, sebuah cahaya yang menyingkirkan kegelapan batin dan membuka ruang bagi nur ilahi untuk menetap. Cahaya ini tidak datang tiba-tiba dan tidak bisa dicari dengan paksa. Ia lahir dari kesadaran yang konsisten, dari keheningan yang terus-menerus, dan dari hati yang mulai bersih dari riuhnya hawa nafsu. Ia membimbing langkah tanpa perlu arahan luar, mengatur hati tanpa perlu kata-kata, dan menghadirkan ketenangan meski dunia di luar tetap gaduh. Inilah cahaya yang menembus lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kecemasan, amarah, dan keraguan, sehingga seseorang mampu melihat segala hal dari perspektif yang lebih tenang dan lebih bijak. Para salik menyadari bahwa cahaya ini adalah teman perjalanan yang paling setia. Ia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menghakimi, dan selalu hadir tepat ketika dibutuhkan. Ketika ujian hidup datang, cahaya itu tetap menerangi jalan, membuat hati tidak goyah oleh cobaan, dan membuat pikiran tetap jernih di tengah badai. Cahaya ini membisikkan bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, dan setiap kehilangan memiliki makna yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah terbiasa berzikir dalam sunyi. Lebih dari sekadar pencerahan batin, cahaya zikir senyap memengaruhi seluruh hidup seseorang. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, lebih penuh rasa syukur, lebih jarang menilai, lebih mampu menerima kenyataan. Setiap interaksi dengan manusia, setiap keputusan, dan setiap reaksi menjadi lebih lembut dan lebih tepat, karena hati yang diterangi cahaya ini mampu membedakan yang hakiki dari yang semu, yang abadi dari yang fana. Pada akhirnya, cahaya yang tidak tampak oleh mata inilah yang membuat zikir senyap menjadi amalan paling tinggi. Ia bukan sekadar rutinitas batin, tetapi perjalanan menuju pengenalan hakiki. Engkau tidak hanya mengingat Allah, engkau hidup dalamnya, berjalan di bawah naungan nur yang menuntun setiap langkah, menjaga setiap hati yang rapuh, dan membisikkan kedamaian yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang telah mengenal keheningan dan keindahan zikir yang tersembunyi. Bab 10 menjadi saksi kehadirannya. Pada bab terakhir ini, seorang salik mencapai tahap di mana zikir senyap bukan lagi sekadar amalan, tetapi telah menjadi bagian dari setiap hela nafas, setiap gerak, dan setiap detik hidupnya. Ia tidak perlu memaksa diri untuk mengingat Allah, karena kesadaran akan kehadirannya telah menembus seluruh batin. Setiap hati yang berdegup, setiap napas yang keluar masuk, bahkan detak jantung yang paling halus sekalipun menjadi saksi bisu bahwa Allah selalu hadir. Zikir senyap menjadikan hidupnya penuh makna, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara ia melihat dunia telah berubah dari dalam. Menjadi saksi kehadirannya berarti hati tidak lagi mudah goyah oleh peristiwa dunia. Bahagia atau sedih, mudah atau sulit, semua diterima dengan lapang, karena engkau tahu ada yang maha mengatur yang selalu mendampingi. Zikir senyap menuntun seorang hamba untuk melihat rahmat dalam setiap kejadian, hikmah dalam setiap ujian, dan kasih sayang dalam setiap pertemuan. Kehidupan tidak lagi sekadar menjalani rutinitas, melainkan menjadi perjalanan penuh kesadaran di bawah pengawasan yang maha mengetahui. Pada tahap ini, engkau mulai menyadari bahwa zikir senyap bukan milikmu sendiri. Ia adalah pemberian Allah, rahmat yang menuntunmu keluar dari gelapnya, kebingungan batin menuju terang makrifat. Ia mengajarkan engkau untuk hadir sepenuhnya, menyaksikan setiap detik hidup dengan hati yang bersih, dan menerima segala sesuatu tanpa rasa takut atau gelisah. Dengan begitu, setiap gerak tangan, setiap langkah kaki, bahkan setiap pandangan mata menjadi sarana zikir yang menyatukan hamba dengan penciptanya. Seorang hamba yang telah menjadi saksi kehadiran Allah, hidup dalam kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi dunia. Ia tahu bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rasa kehilangan, karena kesadaran bahwa Allah selalu hadir telah menenangkan segala kekacauan batin. Zikir senyap menjadikannya
seperti cermin yang memantulkan nur ilahi, tidak terlihat oleh orang lain, tetapi jelas bagi hati yang peka. Dan ketika seorang salik menutup bab perjalanan ini, ia menyadari satu hal yang paling penting. Zikir senyap adalah jalan untuk menjadi saksi kehadiran Allah dalam hidupnya sendiri. Ia bukan sekadar ritual, bukan sekadar bacaan, tetapi kehidupan itu sendiri yang dipenuhi dengan kesadaran dan kehadiran ilahi. Setiap napas, setiap detik, dan setiap gerak menjadi zikir yang paling tinggi. Amalan yang tidak terdengar oleh telinga manusia, namun jelas terdengar dan dirasakan oleh hati, yang menjadi saksi paling jujur bagi perjalanan seorang hamba menuju Allah. Zikir senyap bukan hanya bacaan, tapi perjalanan hati. Diamlah sejenak, rasakan kehadirannya, dan biarkan nurnya menuntun setiap napasmu. Karena di keheningan, hati menemukan Allah